Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Halo Sobat Bagimu, kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan semua video terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap episodenya. Dan hari ini ada yang berbeda di sini. Biasanya Kiki akan mengundang Jafung PBJ yang ada di Biro PBJ tentunya. Tapi hari ini narasumber kita jauh-jauh nih kita datangkan ya. Dari mana? Dari Pulau Dewata, Bali. Beliau adalah Bapak Gusti Made Priyanugraha. Beliau adalah Asisten Vice President dari MBIS Market. Selamat siang, Pak Made. Selamat siang, Ibu Kiki. Yeah. Terima kasih sudah berkenan mengundang kami di sini. Saya yang mewakili UKPBJ Kalsel, terima kasih sudah mau mampir ke podcast miliknya UKPBJ Kalsel ya, Pak Made ya. Panggilannya bener nih, Made ya, Pak Made ya? Made, Bu. Oh, Made. Ya. Oke, Made ya. Oke, sip. Nah, gini nih Pak Made, kita membahas tentang MBIS Market lah ya pastinya sesuai dengan brand yang sudah dipakai nih sama Pak Made. Nah, MBIS Market sendiri itu kan salah satu mitra toko daring dari LKPP dan pastinya juga buat sahabat Bagimu yang udah nggak asing gitu sama MBIS Market. Tapi bagi yang nggak tahu nih, bisa dijelasin nggak nih Pak Made, apa sih gitu deskripsinya tentang MBIS Market sendiri? Silakan. Ya, mungkin gambaran tentang MBIS itu, Bu, ya. Betul sekali. Ya. MBIS Market sendiri, Bu, adalah trendsetter di B2B pengadaan di Indonesia, ya, di mana kami adalah platform pengadaan digital yang dapat digunakan oleh baik itu perusahaan atau non-pemerintah ataupun instansi pemerintah dalam proses pengadaan mereka. Proses pengadaan ini biasanya melibatkan pengelolaan penyedia, Bu. Jadi para pemerintah biasanya mereka mengelola sendiri penyedianya. Tapi di MBIS Market mereka dapat memanfaatkan untuk melakukan pengelolaan penyedia termasuk produknya. Jadi tidak perlu repot lagi harus mencatat sendiri, ya, punya database penyedia lagi. Cukup pakai MBIS Market. Nah, selain itu, tentu juga digunakan untuk bertransaksi, membeli barang dan jasa. Di dalamnya pun juga ada fitur-fitur yang mendukung proses pengadaan. Ya. Dan selain itu, juga MBIS Market ini mendukung dalam proses pengelolaan pembayaran. Karena kita tahu ya dalam proses pengadaan ujungnya adalah pembayaran. Ya, ini yang MBIS Market sediakan untuk membantu para pengguna kami ya, yang kemarin pengadaannya konvensional sekarang berubah menjadi pengadaan digital. Iya, betul. Ya. Berarti ini sudah menjadi kayak teman lah ya, temannya dari pemerintah daerah gitu kan. Karena kan setiap pemerintah daerah itu pasti yang namanya nggak jauh lah ya nama pengadaan ya, Pak Made ya gitu. Dan si MBIS Market nih datang, hadir lah bahasanya untuk menjadi sahabat dari pemerintah daerah yang ada di Indonesia pastinya. Betul. Nah kemudian nih, tadi Pak Made sudah menjelaskan segelintir ada platform gitu kan. Nah, apa sih Pak Made bedanya platform dari MBIS Market sendiri dengan platform lain yang menjadi mitra dari toko daring di LKPP? Baik. Untuk saat ini kita tahu, saya yakin juga teman-teman di pemerintahan tahu ada banyak sekali platform yang bergabung di toko daring, Bu. Iya. Ada lebih dari mungkin 40, lebih dari 50 platform. Betul. Ya, tapi apa bedanya MBIS dengan platform yang lain, ini? Ya, yang paling terasa yang membuat kenapa sih saya harus pilih MBIS ya, dibanding yang lain ketika saya mau belanja e-purchasing melalui toko daring. Ya, yang pertama dari konsep proses dulu, Bu. Di MBIS Market kami menggunakan konsep marketplace. Saya yakin teman-teman di sini sudah sangat terbiasa mendengar marketplace, ya, di mana para pembeli ini langsung bertransaksi dengan penjual dan sebaliknya, penjual langsung bertransaksi dengan pembeli. MBIS Market hanya sebagai platformnya saja. MBIS Market tidak akan terlibat dalam penentuan harga tayang, penentuan harga nego, harga transaksi, ya, dan kesepakatan lainnya. Jadi pembeli dan penjualnya punya kontrol penuh, Bu. Maaf saya potong. Berarti di sini juga
transparan sekali bahasanya Benar. gitu ya, karena MBIS Market tidak akan mencampuri urusan antara pembeli dengan penjual. Betul sekali, Bu. MBIS Market tuh hanya memberikan ini loh wadahnya, Betul. monggo kalian pembeli dan penjual silahkan Betul. bertransaksi di dalamnya apa yang kalian butuhkan gitu Betul, ya. betul Oke, sekali, Bu lanjut Kiki. Pak Made. Dengan konsep tadi tercapai transparansinya. Pembelinya bebas memilih penyedia. Penyedianya pun bebas bersaing Iya. satu sama lain. Sekarang bisa lihat harga satu sama lain. Silahkan nanti para penyedianya menentukan harganya sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan yang mereka punya. Ya. Selain itu, kalau kita berbicara dengan proses pengadaan ya, dalam konteks B2B ataupun B2G, di dalamnya ada manajemen persetujuannya, Bu. Misalkan kalau di pemerintahan itu ada persetujuan dari PPK, pejabat pembuat komitmen, atau kuasa pengguna anggaran atau PA dan pengguna KPA anggarannya. Ya, kalau selama ini harus menunggu para penyetuju ini untuk hadir di kantor karena tanda tangan basah. Betul. Ya. Kalau di MBIS Market ada manajemen persetujuan, sekarang PPK-nya pun bisa memberikan persetujuan secara digital, baik nanti melalui web ataupun mobile apps kami, Bu. Ya, jadi tidak perlulah PPK-nya hadir di tempat. Sedang dalam perjalanan dinas, sedang di jalan, cukup dari laptop ataupun handphone sudah bisa memberikan persetujuan dan menerbitkan pesanan. Nah, kemudian perbedaan lain ini berkaitan dengan pembayaran, Bu. Kalau di pemerintah biasanya ada istilah tata kelola keuangan. Betul. Ya, di mana, Pak, saya baru bisa bayar ketika pesanan saya sudah diterima. Sudah diterima, Iya. sudah oke, sudah tanda tangan, sudah SPJ, baru Dan saya itu bayar. pun juga nggak langsung ya Itu biasanya. pun nggak langsung ya, biasanya Iya, ada proses ada dulu proses nih dan di ada dalamnya. waktu biasanya. Ya, di MBIS Market kami menyediakan fitur pembayaran di belakang, Bu. Jadi benar-benar memudahkan dan sangat mengerti tentang bagaimana sistem pembayaran yang Betul. ada di pemerintah Betul daerah sekali, ya, Bu. bukan seperti kita yang biasanya Harus gitu bayar di depan. betul. Ya. Apalagi biasanya kan ada barang sampai bayar gitu. Betul. Kalau kita memang di pemerintah daerah ada proses-prosesnya, ada yang harus dilengkapi di Betul. pembendaharaan ya. Ya, sampai Oke. dulu. Kemudian berkaitan juga ada satu lagi concern mengenai pembayaran, Bu. Saya pembeli ini, Pak, kalau saya biasanya pengadaan sekarang, karena saya transaksinya dengan penjual, saya langsung transfer, langsung bayar lah. Ya. Kalau di MBIS gimana, Pak? Sekarang ada platform di tengahnya. Apakah saya bayar ke MBIS, kemudian MBIS meneruskan ke penyedia, Pak? Nah, itu salah satu yang berbeda di kami juga, Bu Kiki. Di mana Gimana kami nih bedanya? proses pembayaran itu akan ditujukan ke penjual. Jadi benar-benar tidak perlu khawatir MBIS Market menahan dana. Nantinya rekening tujuan itu ya adalah rekening milik penyedia, Bu. Penyedia, Kalaupun nanti menggunakan pembayaran online, pembayaran bank daerah, virtual account, ya, ataupun kartu kredit pemerintah, nama yang muncul pun adalah nama penyedia, Bu. Jadi tidak perlu khawatir mengenai penahanan dana, karena dana akan ditujukan ke penyedia dan dana adalah milik penyedia, Bu. Ya. Kalau kita berbicara tentang begitu, lalu di mana keuntungannya MBIS Market nih? Boleh nggak nih agak bertanya ke daerah situ? Kalau misalnya tadi MBIS berkata kami tidak menahan dana, dana yang masuk dari pembeli langsung ke penjual. Lalu MBIS dapat Dapatnya apa dari nih? mana? Iya, betul. Ya, untuk menjalankan operasionalnya. Iya. Ya. Untuk saat ini MBIS Market per Oktober tahun 2022 kemarin, Bu, kami baru mengenakan platform fee, Bu. Jadi MBIS Market sendiri ini sudah berdiri sejak 2020, sudah digunakan sejak 2020. Dalam perjalanannya hingga bulan September 2022, MBIS Market dapat digunakan oleh para pengguna kami gratis, Bu, tanpa ada biaya. Oke, Baru jadi per Oktober kemarin nih baru mengenakan biaya platform fee. Wow. Dan yang paling kecil nih, Bu, nilainya, persentasenya hanya maksimal 2% saja, Bu. Ya, ini untuk 75.000 hingga 50 juta. Di atas 50 hingga 200 itu menurun menjadi 1,5%, Bu. Dan juga di atas 200 menurun lagi menjadi 1%. Ya. Dengan platform fee inilah MBIS Market mengembangkan fitur-fitur, Bu, termasuk juga fitur-fitur lain yang melibatkan pihak ketiga, Bu. Misalkan pembayaran online tadi. Oh iya. Kemudian MBIS Market juga sudah terhubung dengan DJP melalui fitur PMK 58 tahun 2022, Bu, di mana kami yang akan memungut, menyetor dan melapor pajak atas
transaksi. Ya, fitur-fitur lainnya juga akan berjalan yang dibutuhkan oleh para pengguna kami, dan nantinya melalui teknologi, Bu, meskipun nanti pembayaran ditujukan ke penyedia, mekanismenya akan tetap ada untuk pemungutan ini, Bu. Jadi pemungutannya juga otomatis. Betul. Ya. Karena biar bagaimanapun tetap butuh operasional ya. Betul, Bu. Gitu. Karena selama ini kan sudah berjalan gratis. Betul. Gitu. Fiturnya juga sangat membantu, Bu. Nanti saya coba jelaskan deh sedikit mengenai fitur-fiturnya nih ya. Coba nih, kita penasaran apa aja sih fitur-fitur yang ada di MBIS Market sendiri dan gimana cara menggunakannya? Iya, baik. Untuk fitur-fitur ini, tadi beberapa sudah saya sampaikan di depan juga mengenai manajemen persetujuan, ya. Kemudian ada pembayaran online, termasuk juga yang penting ini, Bu, adalah tadi kalau kita bahas pembayaran ada SPJ. Iya. Ya, biasanya akan butuh dokumen-dokumen SPJ. Kalau selama ini harus menunggu dari pembeli atau dari penyedia, saling menunggu dokumen. Dengan MBIS Market ada fitur dokumennya juga, Bu. Dokumen pesanan, dokumen tagihan. Kami juga sekarang punya fitur dokumen BAST, Bu. Ini, Oh iya, berita acara setelah terima. ya, itu salah satu yang penting dan ini di-generate dari sistem. Termasuk juga di dalam BAST ini ada satu QR code yang dapat di-scan untuk menampilkan transaksinya yang dapat digunakan oleh tim verifikator, Bu. Biasanya verifikator pembayaran ini butuh benar tidak sih transaksi ini terjadi, ya, dan atau fitur itu malah mengada-ngada iya, gitu ya. sudah tersedia. Dan lagi fitur pembayaran online. Ini sangat penting karena proses yang selama ini berjalan kebanyakan terputus sampai di BAST, Bu. Pembayarannya dilakukan di luar sistem sehingga saya atau penggunanya, saya sudah bayar yang mana ya, yang mana yang belum saya bayar. Dengan pembayaran online nantinya proses verifikasi pembayaran pun akan otomatis, Bu Kiki. Ya, dan banyak sekali kanal pembayaran online-nya, bank daerah, virtual account, termasuk juga kartu kredit pemerintah ataupun sekarang disebutnya kartu kredit Indonesia, Bu Kiki. Selain itu ada lagi fitur-fiturnya nih, Pak Made? Untuk fitur tentu nanti akan berjalan juga, Bu. Fitur dasar sebenarnya sudah tersedia, seperti saat teman-teman atau Bapak Ibu ya ingin mencari produk, ada filter lokasi, itu sudah tersedia. Kami juga punya fitur flagging atau penandaan apakah penyedia itu PKP non PKP, pengusaha kena pajak atau bukan. Biasanya ini juga penting. Kemudian ada juga fitur yang sekarang berkaitan dengan PDN, Bu. Iya, Produk dalam karena negeri. ini lagi hits ya di Indonesia hitsnya, nih. Ya, di MBIS Market kami punya fitur yang dapat digunakan oleh penyedia untuk memberikan informasi TKDN, nilai Berapa TKDN, persen tingkat kandungan mereka, dalam negeri. Kemudian ada link sertifikatnya, Bu, sehingga para pembeli tahu, oh produk ini ber-TKDN dengan nilai TKDN sekian, sertifikatnya ini. Ya, kemudian beberapa fitur lain juga pasti akan dikembangkan, Bu, seiring waktu sesuai dengan kebutuhan dari para pengguna kami, Bu Kiki. Ya. Jadi sekarang usernya atau penggunanya nih pemerintah daerah yang ada di Indonesia? Betul, Bu. Sudah berapa provinsi kah? Saat ini MBIS Market digunakan di 34 provinsi, Bu, dan lebih dari 207 kabupaten dan kota. Nah, untuk wilayah Kalimantan Selatan sendiri, MBIS Market sudah digunakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian ada Kabupaten Tabalong, kemudian ada Kota Banjarmasin, kemudian ada Tapin, dan beberapa kabupaten kota lainnya, termasuk kementerian dan lembaga yang ada di sini. Jadi para penyedia, Bu, juga sekarang terbantu dengan terbukanya peluang pasar, Bu, dengan semakin banyaknya instansi pemerintah yang menggunakan MBIS Market. Mereka dapat kesempatan baru nih untuk masuk ke pengadaan pemerintah ataupun memperluas pasarnya, Bu Kiki. Jadi just informasi juga nih buat teman-teman. Jadi kami pemerintah provinsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa juga sudah menggunakan MBIS Market ya, Pak Made ya. Dan tadi disampaikan bahwa ini membantu sekali untuk penjual-penjual dalam arti UMKM. Kita meningkatkan UMKM juga ya, Pak Made ya, untuk bisa bergabung ke dalam MBIS Market karena peluangnya besar sekali, bisa bersaing dengan yang lain gitu kan. Dan fiturnya juga sangat memudahkan presentasi. Aduh, dikit banget ya Pak Made ya. Dibanding fiturnya, Bu, ya. Karena kita tahu untuk pengembangan fitur itu kan biayanya nggak sedikit gitu. Tapi MBIS Market tuh benar-benar menekan sekali pembiayaan supaya
menekan juga ke penjual biar penjualnya juga tetap mendapatkan keuntungan ya Pak Made betul ya. Bu. Kami sangat mengerti terutama teman-teman dari UMKM ini Bu. Mereka mungkin baru buat usaha ya, dimulai dari UMKM. Mereka ingin masuk ke pengadaan pemerintah tapi mereka bingung harus dari bingung mana. gimana. Saya tidak ada kenalan nih Bu Kiki di dinas atau di kementerian, gimana ya Bu? Maka dengan bergabung di MBIS Market, para UMKM ini bisa langsung dilihat Bu oleh seluruh pengguna kami. Bukan hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga di seluruh Indonesia Bu. Dan UMKM tuh biasanya juga berpikir kalau soal kita bicara pengadaan nih ya, pasti yang besar-besar gitu ya. Oh iya. Kayak misalnya tender dan lain-lain. Sebenarnya ini ada nih fitur baru nih dari MBIS Market. Kalian UMKM kecil bisa di sini gitu kan. Sangat-sangat untuk bisa. bertemu dengan pembeli-pembeli kalian yang nggak cuman ada di sini gitu ya. Bisa di kabupaten mana gitu. Jadi luas sekali. Jadi dengan hadirnya MBIS Market tentunya berdampak positif nih untuk kami pemerintah daerah dan juga untuk UMKM pastinya yang ada di wilayah kami gitu ya. Nah Pak Made tadi kan sudah ada membahas tentang yang namanya fitur pembayaran ya. Tadi dijelaskan ada 3 nih, ada kode pembayaran, ada virtual account dan juga ada kartu kredit pemerintah. Bener. Nah kalau kita tarik lagi nih ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, apa yang sudah bisa dikembangkan di sini atau sudah menggunakan apa di Kalimantan Selatan nih Pak Made? Untuk pembayaran online-nya Bu ya? Iya betul, untuk pembayaran online-nya sendiri. Untuk pembayaran online yang dapat digunakan sekarang Bu di pemerintah daerah yang ada di Kalimantan Selatan adalah pembayaran melalui bank Kalsel, Ibu Kiki. Jadi saat ini sudah tersedia fitur pembayaran online bank Kalsel, di mana nanti Bapak Ibu pemerintah daerah yang menggunakan bank Kalsel bisa membayar secara online. Pak, apa bedanya mungkin dengan transfer gitu ya misalkan? Berbeda, karena kalau transfer itu memang di luar sistem. Tidak ada nanti hubungan dengan status pembayaran di sistemnya nih, Bu Kiki. Di MBIS Market, nanti Bapak Ibu bendahara silahkan masuk ke akunnya, melihat tagihan, pilih pembayaran dengan kode pembayaran bank Kalsel Bu, maka akan keluar satu kode. Kode ini kemudian dimasukkan di internet banking milik bendahara melalui pembayaran kanal Telkom Bu. Di menu pembayarannya silahkan dipilih Telkom, masukkan kodenya, maka nilai pembayarannya akan muncul Bu, sesuai yang ada di sistem. Oke, saya potong sedikit. Kalau angka itu muncul di sistem, itu apakah untuk satu transaksi, misalnya kita di pemerintah, maksudnya contoh ya, Biro Pengadaan Barang Jasa aja kan dia punya ada sub kegiatan banyak nih gitu. Sub 1 misalnya ada transaksi 10 juta, yang kedua sub kedua 10 juta lagi. Nah, apakah nilai-nilai itu yang nantinya akan include menjadi tagihan Biro PBJ atau dia per transaksi? Itu gimana tuh Pak Made? Untuk nanti tagihan ini akan muncul per transaksi Bu. Kode pembayarannya pun beda-beda. Akan berbeda untuk setiap tagihan. Jadi tidak tertukar Bu dengan kegiatan atau ada banyak transaksi ya. Cukup nanti masukkan di dalam internet banking, nilainya akan muncul sesuai dengan yang ada di sistem, dan untuk biaya transaksi atau biaya administrasi pembayaran ini Bu adalah gratis. Jadi tidak dibebankan ke pembeli Bu. Ya. Jadi tidak perlu khawatir adanya perbedaan pembayaran dengan nilai kwitansi nih Bu Kiki. Setelah pembayaran berhasil, maka nanti setelah ada proses, nanti pembayaran ini akan diverifikasi oleh sistem dan status tagihannya akan berubah otomatis juga Bu. Saat itu sudah berubah, maka uangnya juga sudah masuk ke saldo penjualan milik penyedia Bu. Ini proses yang atau pembayaran online yang sudah tersedia di pemerintah kabupaten, kota, provinsi. Kalau untuk provinsi sudah ya? Tetap sama Bu ya, karena sama satu bank Kalsel. Ya. Manfaatnya dengan tersedianya pembayaran online ini juga ada manfaat lain Bu Kiki. Yang pertama, tadi saya menyebutkan kepada Bapak Ibu adanya PMK 58 2022 di mana MBIS Market yang akan memungut, menyetor dan melaporkan pajak atas transaksi Bu. Ya, khususnya PPN dan PPH. Jadi dengan pembayaran online, fitur PMK 58 2022 bisa digunakan Bu. Tugas bendaharanya lumayan berkurang nih Bu, perihal pajak. Tidak lagi memungut, menyetor dan melapor pajak. Selain itu, ada tidak manfaatnya untuk penyedia? Ya. Ada.
Dengan fitur pembayaran online ini sudah tersedia, maka kami bisa mengaktifkan Ibu atau mulai menyediakan fitur pinjaman modal kepada penyedia. Ya, Wow, kita tahu pinjaman. kadang betul. kadang penyedia ini butuh perputaran modal, Bu. Betul. Sedangkan tadi pemerintah bayarnya dengan tempo waktu, sehingga uangnya saya belum terima, tapi saya udah terima transaksi lain nih, sedangkan saya butuh modal. Maka para penyedia dapat melakukan pengajuan pinjaman modal, Ke Bu, MBIS Market. melalui MBIS Market. Melalui MBIS Market. Ya, melalui MBIS Market kepada mitra pendanaan kami, Bu. Oh, berarti punya mitra pendanaan Betul. juga. Wah, berarti ada beberapa mitra, Bu, baik pinjam Karena modal ataupun memang KUR juga bisa. Untuk UMKM sendiri memang kita kan kebanyakan ya UMKM penjual itu takut untuk bergabung ke platform seperti MBIS Market Iya. dan yang lain-lain itu karena katanya lama pembayarannya gitu kan. Hari ini kita transaksi Iya. 10 juta contoh misalnya 10 juta tuh dari beberapa instansi Iya. gitu. Nanti ini belum cair udah dapat lagi. Transaksi lain lagi, berarti butuh modal lagi. MBIS Market mengerti di sini Betul, akan Bu. kendala yang dihadapi oleh penjual dan Betul. memikirkan sampai ke sana Betul, Bu. ya Pak Made Jadi, ya. tidak perlu khawatir. Apa sih yang jadi jaminan? Biasanya ada kalau Betul. pinjaman ada jaminannya, Bu, Iya. ya. Di MBIS Market Bapak Ibu dapat menggunakan jaminan transaksi atau tagihan, Bu. Jadi misalkan Bu oke. Kiki sebagai pembeli, saya penjual, saya butuh modal, maka saya akan menjaminkan transaksi saya dengan Bu Kiki ini. Itu untuk dapat pinjaman, Bu. Fitur-fitur ini atau keuntungan ini sudah tersedia, Bu, untuk Bapak Ibu yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, ya. Nah, semakin tertarikkah kalian UMKM untuk bergabung ke platformnya MBIS Market ya kan? Nah, sekarang kalau itu tadi kita sudah berbicara tentang platform pembayaran, kali ini kita berbicara tentang tim di Kalsel nih. Benar. Ada nggak sih MBIS Market itu memiliki tim di Kalimantan Selatan nih? Mungkin buat kabupaten kota bingung kemana kita harus menghubungi gitu. Ya, saat ini MBIS Market sudah punya tim di wilayah Kalimantan Selatan, Bu, yang memang dikhususkan untuk membantu Bapak Ibu pembeli dan penjual dalam penggunaan MBIS Market. Kami atau tim kami juga nanti dapat hadir ke tempat Bapak Ibu untuk melakukan perkenalan, kemudian pelatihan, ataupun setelah sesi pelatihan berakhir, Bapak Ibu tetap dapat menghubungi tim kami jika ada pertanyaan, kendala, ya, atau inisiatif atau hal-hal lain yang berhubungan dengan penggunaan MBIS Market, Bu. Ya. Kalau ada yang bertanya, kalau sosialisasi bayar nggak sih Pak Made gitu? Oh, baik. Kalau untuk sosialisasi nih, Bu, MBIS Market ya, atau bukan hanya sosialisasi, Bu, ya, tapi juga pendampingan transaksi, konsultasi dalam konteks harian gitu, Bu, ya. Wah, saya ada kendala nih, saya akan hubungi tim MBIS Market. Itu semuanya gratis, Bu. Wow. Tidak ada biayanya. Kalau biasanya di pemerintahan ada honor narasumber gitu, Bu, Iya. ya. Akomodasi. Ya, kalau akomodasi jika memang nih, Bu, jika ada anggaran berlebih, kami sangat terbantu gitu ya jika ada akomodasi. Tapi yang pasti, Bu, tidak ada biaya spesifik honor gitu ya untuk kami, Bu, dalam penggunaan MBIS Market ataupun konsultasi dan pendampingan. Jadi benar-benar melayani gitu ya, Betul, Bu. membantu untuk kalian, Betul. entah itu dari pemerintah daerahnya ataupun kalian memang yang bergabung mau UMKM mau gabung ke MBIS nih gitu ya. Ada nih timnya di Kalsel yang Betul. siap membantu kalian. Betul. Gitu ya Pak Made ya. Nanti di bawahnya mungkin ada nomor kontak, Bu, ya, bisa. Oh boleh. Nanti kita akan Ada di bawah tuliskan sini, Bu, ya. nanti di kolom komentar ya. Jadi buat nanti yang menyaksikan tayangan ini nanti bisa cek di kolom komentar aja. Terima kasih. Iya. Nah, kemudian nih Pak Made, komitmen dari MBIS Market sendiri untuk membantu percepatan dan memaksimalkan penyerapan anggaran Q4-nya sendiri gimana nih? Ya, untuk kuartal 4, Bu, ya. Ini biasanya memang jadi periode penyerapan anggaran, Bu, ya, di akhir tahun. Dan MBIS Market sendiri sangat berkomitmen, Bu, untuk membantu Bapak Ibu pengguna kami, pembeli, penjual, untuk membantu mereka dalam proses percepatan ya, penyerapan anggaran di kuartal 4 ini, Bu. Bapak Ibu silahkan menghubungi kami jika nanti memang ingin menggunakan MBIS Market, ingin mengadakan pelatihan, butuh konsultasi, butuh pendampingan, Bu, silahkan. Kalau ada rencana pelatihan atau bimbingan teknis, silahkan menyampaikan ke kami, nanti kita diskusikan mengenai formatnya ataupun kaitan dengan acara itu. Kami dapat hadir di sana, Bu. Penyedia
juga tidak perlu khawatir, silakan menghubungi tim kami. Kami akan melakukan pendampingan pembuatan akun, upload produk, ataupun nanti ada transaksi perdana misalkan, ataupun setelahnya pun kami akan siap untuk dihubungi Bu. Tujuannya tentu agar Bapak Ibu di instansi pemerintah dapat memaksimalkan, tentu juga mempercepat Ibu penyerapan anggaran baik di bulan Oktober, November, serta Desember di Q4 ini Bu Kiki. Oke, terima kasih, ini lengkap sekali ya hari ini penjelasan dari Pak Gusti Made Priyanugraha ya. Takut salah saya ngomongnya nih, jadi harus baca teks ya. Oke, sahabat Bagimu, selesai sudah hari ini bincang-bincang Kiki dengan Pak Made terkait dengan MBIS Market pastinya. Jadi buat kalian simak, tonton ini sampai habis karena ini berguna sekali buat kalian yang sedang punya usaha gitu ya dan mau usahanya nantinya pastinya berkembang. Oke, nah sahabat Bagimu, sebelum Kiki tutup nih acara podcast kita hari ini, kita mau dengerin closing statement dari Pak Made, silakan. Bapak Ibu semua, baik dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, MBIS Market akan siap membantu Bapak Ibu dalam proses pengadaan atau digitalisasi proses pengadaan Bapak Ibu, khususnya percepatan atau maksimalisasi penyerapan anggaran di kuartal 4 ini. Bapak Ibu silakan menghubungi kami untuk dapat memberikan pengenalan kepada Bapak Ibu, proses pelatihan ataupun pendampingan. MBIS Market akan siap membantu Bapak Ibu khususnya untuk belanja e-purchasing melalui toko daring. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Bu Kiki. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sada, salam pengadaan. Kita bisa, pasti bisa. Semangat. Halo. Bagimu Podcast.